Halo, perkenalkan nama gua Muhammad Zaim Mumtaz Hakim yang biasa dipanggil Aim. Oh iya, mungkin di sini teman-teman dari IG ya atau dari Instagram. Jadi salam kenal semuanya dan selamat datang. Oke, di sini gua nggak mau opening dengan cara bertele-tele ya, kayak ayo like dulu lah, subscribe dulu atau komen dulu. No, no, no. Jadi gua langsung aja masuk ke inti topiknya, yaitu gimana sih cerita dan cara gua memulai bisnis dari nol di usia yang sangat-sangat relatif muda, yaitu 16 tahun. Tapi sebelumnya gua mau nekenin dulu bahwa jalan yang udah gua lalui itu nggak sepenuhnya mulus atau bahkan tidak ada mulus-mulusnya ya. Jadi udah banyak rintangan dan apa ya, ujian-ujian yang udah gue lalui di masa-masa itu. Jadi sini gue sekedar sharing tentang pengalaman yang udah gue lalui, barangkali itu bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semuanya ya. Oke, jadi alasan gue memulai bisnis di usia muda itu cukup sedih ya. Jadi sekitar tahun 2013 atau 2014 itu ada kejadian ya, di mana orang tua gue itu cerai. Nah, di posisi itu gue tuh masih menduduki kelas 4 MI atau SD ya, di pesantren. Karena gue kan dulu di pesantren ya sampai lulus. Nah, jadi waktu pertama kali gua mendengar kabar perceraian itu gua masih menduduki kelas 4 SD di pesantren. Tapi di sini gua nggak mau membahas itu. Jadi gua langsung aja sambung ceritanya ke ketika gua udah lulus ya. Di sekitar tahun 2020. Tahun 2020 itu kan masa-masa COVID-19 ya. Nah, jadi dari dua kejadian ini ya, dari perceraian orang tua gua, yang kedua tentang COVID-19. Itu kan ekosistem Indonesia itu memburuk ya. Di situ gue termotivasi untuk berpikir keras, gimana sih caranya gue bisa hidup mandiri tanpa membebani orang tua gue, terutama ibu gue. Karena selama ini gue masih hidup bareng ibu gue ya. Nah, jadi pertama kali gue memutuskan untuk memulai bisnis ya, itu bukan karena gue pengen punya bisnis, bukan karena gue pengen jadi orang kaya atau punya kekayaan lebih, enggak. Tapi karena alasannya tuh sederhana banget ya. Jadi waktu itu gue tuh nggak punya handphone, dan gue pengen punya handphone. Tapi karena gue nggak punya duit ya, jadi gue berpikir keras gimana sih caranya gue bisa beli handphone dengan uang gue sendiri, sedangkan gue nggak punya duit gitu. Nah, kebetulan gue kan punya kakak kandung ya, dimana dia udah punya usaha ayam geprek di pasar. Jadi waktu itu gue jadi karyawan dia di pasar dengan gaji itu 5.000 per jam dengan total 3 jam sehari setiap pagi. Jadi total pendapatan gua dalam sehari waktu itu tuh 15.000 ya. Itu masih sangat amat kecil ya. Tapi karena gua sadar itu kecil, jadi gua tabung 15.000 itu selama 10 hari gua kerja. Sampai akhirnya tabungan gua itu udah di titik 150.000. Nah, dari situ gua ngerasa udah ada modal tuh untuk memulai usaha di pasar. Tapi karena gua belum cukup pengalaman, jadi waktu itu gua pura-pura tanya nih ke kakak gua. Ini kocak sih. Jadi waktu itu gua tanya ya, sebenarnya ngelos sih bukan nanya. Gua tanya gini, "Kak, emang kamu tuh nggak capek apa jualan setiap hari? Emang kamu tuh nggak capek gitu kan jualan setiap hari, motongin ayam, bumbuin ayam, terus jualan gitu kan? Kenapa sih nggak istirahat dulu gitu kan?" Terus dia tanya itu, "Kenapa emangnya?" gitu kan. Terus gua di situ bilang tentang keinginan gua. Jadi gua tuh jelasin ke dia, jadi aku tuh pengen beli HP, terus aku tuh belum punya uang. Jadi gimana kalau misalkan aku pinjem lapaknya sebentar gitu sampai aku bisa beli HP. Nah, alhamdulillahnya waktu itu kakak gue itu ngizinin gue ya untuk pinjemin lapaknya. Nah, tapi bukan berarti gua udah dapat lapak itu terus gua nggak berusaha, itu enggak ya. Jadi gua modal itu pakai yang 150.000 tadi, gua belikan ayam itu 3 ekor dan sisanya gua belikan minyak, bumbu, terus tepung dan lain-lain ya. Setelah itu gue belajar ya dari cara motong ayam, bumbuin ayam, nempungin ayam sampai cara menjual ayam itu menjadi uang gitu kan. Nah, di proses proses pembelajaran ini ya, gue tuh paling ngerasa capek dan paling ngerasa sakit itu ketika motong ayam. Jadi dulu tuh waktu yang gue habiskan untuk memotong 1 ekor ayam itu tuh 20 menit. Lu bayangin aja. 20 menit untuk memotong 1 ekor ayam. Itu sangat menghabiskan waktu ya. Padahal ya sekarang itu gua motong ayam itu cukup 2 sampai 3 menit itu selesai ya 1 ekor itu untuk per ekor. Jadi waktu itu gua motong ayam itu 3 ekor itu habis 1 jam lebih kayaknya. Ada 1 jam lebih pokoknya. Jadi alasan gua waktu itu nggak bisa motong ayam dengan cepat ya itu mungkin pertama karena gua belum terbiasa dan yang kedua karena kulit tangan gua itu sensitif ya atau bisa dibilang kulit bayi. Jadi kulit gua itu nggak tahan dingin atau nggak tahan panas atau kena air lama-lama itu nggak baik ya. Jadi waktu itu gua punya kekurangan itu. Tapi karena gua butuh duitnya, gua butuh uangnya, gua butuh HP-nya, jadi gua tetap lakuin hal itu. Gua nggak peduli, jadi gua tetap lakuin. Nah, di awal itu kan gua bikin apa ya, gua keluar modal itu sekitar 150.000 ya. Nah, dari situ gua jualan ayam 3 itu total omset yang gua dapet itu 250. Nah, dari situ gua nggak buat jajan tuh. Jadi dari 250 ini gua naikin modalnya dari yang tadinya 150 gua naikin ke 250. Nah, dari modal 250 ini di hari kedua penjualan itu omset gua naik tuh jadi 350 sampai seterusnya. Itu mentok omset gua itu 450. Nah, alhamdulillahnya waktu itu kakak gua tuh ngasih
gua izin pinjam lapaknya itu nggak cuma 1 hari 3 hari. Jadi waktu itu gua dipinjemin 14 hari. Nah selama 14 hari ini gua uang itu cukup kumpul ya. Gua dapat laba keuntungan itu sekitar 2,5 juta. Nah dari situ gua beliin tuh sesuai tujuan gua di awal tadi, yaitu ingin gua beliin HP ya. Jadi waktu itu gua langsung beli HP harga 2,3 ya. Nah, HP itu tuh Xiaomi Redmi 9T yang sampai sekarang masih saya pakai ya. Dari gua belajar desain, dari gua ngonten Instagram, sampai sekarang ini, sampai yang YouTube ini. Jadi video yang kalian tonton ini ya, itu direkam menggunakan HP Redmi 9T yang gua waktu itu beli di tahun 2020. Jadi emang HP ini penuh kenangan dan gua emang nggak bisa melupakan meskipun gua nanti udah upgrade device baru, gua tetap pakai HP ini karena emang ini HP penuh perjuangan dulunya ya. Oh iya, tadi kan gue udah cerita ya tentang alasan, ide, dan tantangan gue dalam memulai bisnis ya. Sehingga gue udah dapetin sesuatu yang gue impikan. Nah, sebenarnya yang gue ceritain barusan itu tuh baru awal ya dari kisah perjalanan gue dalam memulai bisnis. Nah, di saat gue udah mendapatkan HP itu ya, jadi kan gue ngerasa ya kalau tujuan yang selama ini gue tulis itu tuh udah tercapai. Di situ akhirnya gue bikin tujuan baru lagi yang lebih tinggi lagi. Itu kan posisi gua masih 16 tahun ya. Jadi gua manifestasi untuk mendapatkan 10 juta pertama di usia 17 tahun. Mungkin terlihat mustahil buat anak seusia 16 tahun, tapi karena waktu itu gua yakin dan gua percaya dan gua manifestasi. Di samping itu gua juga ada aksi gitu kan. Jadi gua percaya gua bakal bisa dapetin 10 juta pertama di usia 17 tahun. Nah, sebenarnya gue juga pengen ceritain ya tentang proses gue mencapai 10 juta pertama di usia 17 tahun. Tapi karena gue takut videonya terlalu lama, jadi mungkin akan gue bahas di next video. Karena kan usaha yang tadi gue lakuin itu kan nggak sepenuhnya dari nol ya, meskipun gue modal dan pembelajarannya itu benar-benar dari nol, tapi kan lapaknya gue pinjem kakak. Nah, makanya di video selanjutnya gue akan bahas tentang gimana caranya gue mulai dari nol, yang pure dari nol, dari usaha gue sendiri. Nah, mungkin di sini teman-teman ada beberapa yang bingung ya, kenapa nama channel ini itu tuh 21Z. Jadi 21 itu adalah 21 hari, sedangkan Z adalah generasi Z. Jadi di channel ini gue akan nge-share tentang ilmu yang gue punya, dan gue akan mengajak para generasi Z itu untuk selalu membangun habit demi habit yang positif ya selama 21 hari. Dan gue akan menemani perjalanan kalian. Oh ya, mungkin beberapa dari kalian itu sering ya melihat channel-channel orang yang kaya yang di luar sana yang mereka menjadi YouTuber atau selebgram gitu ya. Kata-kata mereka itu kayak terlalu tinggi dan kalian tidak bisa memahaminya dengan baik karena posisi kalian dengan mereka itu sudah terlalu jauh, dan membuat kata-kata yang mereka keluar atau statement yang mereka keluarkan itu tidak selalu relate dengan posisi kalian saat ini. Makanya dengan adanya channel ini gue berharap gue bisa menemani proses kalian, yaitu para generasi Z, dalam menemukan passion terbaiknya. Meskipun di sini gue sambil belajar ya. Jadi, tapi di sini gue cuma mengajak teman-teman untuk selalu konsisten dan gigih dalam mengejar sesuatu. Di samping itu gue juga sedang membangun sebuah bisnis baru ya, yaitu brand fashion. Karena sebelumnya gue tuh udah mencoba ya bisnis itu sekitar 9 atau 10 kali, tapi di bidang kuliner. Nah, kali ini beda nih, karena gue ngerasa ya di bidang kuliner itu gue nggak pernah ngerasain apa ya, yang ada buahnya gitu. Gue ngerasa kurang cocok dan gue ngerasa gue gagal terus. Jadi mungkin gue harus coba hal lain, yaitu brand fashion. Nah, oh iya, untuk brand fashion ini ya, gue nanti bakal lebih kuat brandingnya itu di Instagram dan juga TikTok. Karena di YouTube ini gue akan full edukasi tentang dan sharing-sharing ya tentang pengalaman bisnis gue dan perjalanan bisnis gue ke depannya. Gue di sini juga nggak tahu ya, dan gue di sini nggak jamin bahwa gue di sini akan berhasil atau gagal, karena menurut gue gagal itu urusan terakhir, dan yang penting gue udah mencoba ya. Dan menurut gue gagal itu adalah guru yang pasti kita temui di setiap perjalanan. Gue Zaim, founder dari 21Z. Gue pamit dan see you the next video.